Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Menemani aktivitas siang teman-teman di hari Minggu ini, di tanggal 25 Mei tahun 2025, Fakta Sejarah hadir menyajikan hiburan misteri dalam judul Pengantin Setan Jin Dasim. Bercerita tentang Nadara dan Galang yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 3 tahun. Namun, keharmonisan mereka mulai merenggang. Galang sibuk bekerja dan makin menjauh, sementara Nadara terjebak dalam kesepian yang mendalam. Dalam keterasingan itu, Nadara mulai bermimpi tentang seorang pria tampan yang hadir berulang kali dalam tidurnya. Pria itu memperlakukannya dengan penuh cinta, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Galang. Namun, mimpi itu makin sering, makin nyata, dan makin mengusik. Ketika Nadara dinyatakan hamil tanpa perencanaan dan dengan waktu kehamilan yang tidak masuk akal, kecurigaan mulai tumbuh. Galang bingung, Nadara panik. Gangguan supranatural pun mulai bermunculan. Suara bisikan gaib, luka aneh di tubuh, hingga penampakan makhluk yang mengikuti Nadara kemanapun ia pergi. Setelah mencari pertolongan spiritual, terkuaklah kebenaran yang mengerikan. Nadara ternyata telah dinikahi oleh sosok gaib bernama Jin Dasim dalam dimensi lain. Bukan hanya itu, jin tersebut juga mengklaim telah menghamili Nadara melalui ikatan gaib yang dibentuk dari mimpi-mimpi gelapnya atas persetujuan jiwa Nadaranya sendiri. Teror pun merambat, tak hanya pada Nadara, tapi juga pada sahabat dekatnya, Seira. Satu-satunya harapan mereka adalah memutus ikatan gaib melalui kekuatan doa, ruqyah, dan keyakinan yang teguh sebelum semuanya terlambat. Dan ikatan pernikahan gaib itu diputus atas izin Tuhan melalui kekuatan doa dari Kiai Sepuh Abdurrahim. Seperti apa keseruan kisah ini dan pelajaran apa yang perlu kita petik? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Sudah 3 tahun, Nadara dan Galang hidup dalam ikatan pernikahan. Di tahun pertama, rumah tangga mereka tampak seperti impian. Makan malam berdua, akhir pekan diisi perjalanan kecil, dan obrolan panjang sebelum tidur. Tapi, sejak Galang naik jabatan di kantornya setahun lalu, segalanya mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, terkadang tak pulang sama sekali karena urusan kerja di luar kota. Nadara bisa menghitung dengan jari berapa kali Galang menatap matanya lebih dari 5 detik dalam sebulan terakhir. Sore itu, langit mendung. Udara dalam rumah terasa lembab dan pengap. Nadara duduk sendiri di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tanpa suara. Di sampingnya, secangkir teh hangat sudah dingin. Galang pulangnya jam berapa ya? Gumamnya lirih, meski tak ada siapapun yang mendengar. Ia menghela nafas panjang. Rasanya seperti berbicara dengan bayangan. Beberapa bulan terakhir, berbicara sendiri menjadi kebiasaannya. Ia tahu itu tak sehat, tapi hanya itu yang membuat hatinya tenang. Kadang ia menatap ke cermin dan pura-pura sedang mengobrol dengan Galang yang dulu, versi dirinya yang hangat, penuh perhatian, dan sering mengecup keningnya sebelum berangkat kerja. Ponselnya berbunyi, harapan kecil melesat dalam dadanya. Berharap itu Galang, tapi ternyata hanya notifikasi grup arisan. Ia mengabaikannya. Malam datang cepat. Suara hujan mulai terdengar menampar atap. Nadara masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu rebah di ranjang sendirian. Bau khas Galang tak lagi tercium di bantal sebelahnya. Seperti malam-malam sebelumnya, ia memejamkan mata dengan hati kosong. Namun malam ini, mimpinya terasa berbeda. Ia berdiri di tengah taman berkabut. Pohon-pohon besar menjulang di sekitarnya, tapi tidak menyeramkan. Udara sejuk menyapu kulitnya, dan di kejauhan terdengar denting lonceng halus. Tiba-tiba, seorang pria mendekat. Wajahnya tak asing, namun ia tak bisa mengingat di mana pernah bertemu. Tingginya melebihi Galang, kulitnya pucat bersih, dan matanya tajam, namun menenangkan. "Kau terlihat kesepian," ucap pria itu. Nadara mengangguk. Entah kenapa, ia merasa bisa percaya.
Saat pria itu tersenyum, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena cinta, tapi sejenis keterikatan aneh. Ia terbangun dengan nafas terengah, keringat membasahi pelipisnya. Tapi anehnya, dadanya terasa hangat, bahagia. Bahkan, pagi itu ia menyambut hari dengan senyum yang sudah lama hilang. Beberapa hari berikutnya, mimpi itu terus hadir. Taman kabut, pria yang sama, perasaan yang sama. Dalam dunia nyata, Nadara mulai terlihat lebih hidup. Ia menyenandungkan lagu kecil saat memasak, menata bunga di vas dengan hati riang, bahkan sempat mencoba menggambar lagi, hobi lamanya yang sudah lama ditinggalkan. Namun tak semua perubahan itu menyenangkan. Ia mulai sering merasa pusing, tubuhnya lemas tiba-tiba, seperti kehilangan energi. Kadang-kadang ia merasa sedang diawasi, seperti ada mata yang menatap dari balik tirai, atau langkah kaki samar dari arah dapur, padahal rumah terkunci. Cermin di kamar mandi sempat berembun membentuk pola aneh, meski tak ada uap di ruangan itu. Hari Minggu, Zaira datang berkunjung, sahabat lamanya yang selalu belak-belakan itu, mengetuk pintu sambil membawa sekotak kue bolu kesukaan Nadara. "Kau terlihat beda," kata Zaira begitu mereka duduk di ruang tamu. "Beda gimana?" tanya Nadara sambil tersenyum, menyesap teh. "Entahlah, lebih cerah kamu, tapi bukan cerah yang sehat. Mata kamu kayak kosong tapi puas." Nadara tertawa kecil. "Aku cuma bahagia karena mimpi." Zaira menaikkan alisnya. "Hah, mimpi?" "Iya, setiap malam aku mimpi berada di tempat indah dan ada seorang pria yang menemaniku." Zaira langsung menatap tajam. "Hah, pria?" Nadara mengangguk pelan. "Dia tidak menyeramkan, justru sangat menenangkan. Setiap kali mimpi itu datang, aku bangun dengan perasaan lebih hidup." Zaira menyilangkan tangan di dada. "Nadara, kamu sadar gak? Itu bisa jadi gangguan gaib loh." "Apa maksudmu, Zay?" "Pria tampan dalam mimpi yang datang berulang membuatmu bahagia dan perlahan menjauhkan kamu dari dunia nyata. Itu tanda-tanda klasik jin yang sedang mencoba masuk ke hidupmu." Nadara mengernyit. Zaira, aku tahu kamu peka sama hal-hal yang begitu, tapi mungkin ini cuma mimpi biasa kok. Efek aku kesepian kali, ditinggal Galang terus." "Alah, terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi kalau mimpi itu terus hadir dan kamu mulai merasa aneh secara fisik, kamu harus waspada, Nadara," ucap Zaira dengan nada serius. Nadara tak menjawab. Dalam hatinya, ia mulai sedikit goyah. Tapi malam harinya, rasa ragu itu hilang begitu ia kembali memasuki taman berkabut dalam tidurnya. Kali ini, pria itu menuntunnya duduk di bangku kayu panjang di bawah pohon besar. Mereka berbincang, meski kata-katanya tak jelas terdengar. Nadara merasa begitu damai, seolah ia telah mengenal pria ini seumur hidupnya. Ia bahkan lupa bahwa ia memiliki suami di dunia nyata. "Aku menyukaimu," ucap pria itu. Nadara menatapnya tanpa rasa takut. "Siapa kamu sebenarnya?" "Aku sudah lama menunggumu," balasnya. "Kau milikku." Dan sebelum Nadara bisa bertanya lebih lanjut, pria itu memeluknya dari samping, hangat, nyaman. Tapi detik berikutnya, angin kencang berembus di taman dan suara gaib menyerupai gemuruh terdengar dari kejauhan. "Kau milikku sekarang," bisiknya di telinga Nadira. Suara itu tak hanya masuk ke telinga, tapi juga merambat masuk ke dalam hati dan mengendap seperti mantra. Nadara terbangun dengan tubuh menggigil. Suara itu masih terngiang. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantungnya berpacu liar. Dan untuk pertama kalinya sejak mimpi itu dimulai, ia merasa takut. Selang beberapa waktu, pagi itu Nadara duduk di ruang tunggu klinik. Tangan gemetar menggenggam tas kecilnya. Ia sudah 3 hari terus-menerus mual dan pusing. Bau makanan membuat perutnya berontak, dan tubuhnya terasa berat seperti ditarik dari dalam. Awalnya ia kira hanya masuk angin atau mah, tapi gejala itu tak kunjung mereda. Tergerak rasa khawatir, ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Saat dokter kembali dengan hasil pemeriksaan, Nadara langsung merasa tenggorokannya tercekat. "Selamat Bu Nadara, Anda positif hamil. Usia kandungan kira-kira 5 minggu.
Nadara membeku. Ia menatap dokter perempuan itu seperti baru mendengar kalimat dari dimensi lain. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. 5 minggu? Dokter tersenyum hangat. Kalau ada pertanyaan soal kehamilan awal, saya bisa bantu. Nadara hanya mengangguk pelan. Suara dokter terdengar seperti gema jauh. Ia berjalan keluar klinik. Seperti tubuhnya bukan miliknya sendiri. Langkah-langkahnya ringan namun kacau. Sesampainya di rumah, ia duduk di tepi ranjang. Lama ia terdiam, memandangi telapak tangannya yang berkeringat dingin. Wajah pria bermata tajam dari mimpinya melintas di benaknya. Tapi itu hanya mimpi, bukan? Galang pulang malam itu. Ia langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Seperti biasa, Nadara mengikuti dari belakang dan menunggu sampai suaminya duduk di tepi ranjang sambil membuka kaos kaki. Aku baru dari klinik, kata Nadara pelan. Galang menoleh. Sakit apa? Aku hamil, ucap Nadara yang nyaris seperti bisikan. Galang mendadak diam. Kaos kaki di tangannya terjatuh. Ia menatap Nadara lekat-lekat, seperti berusaha memastikan apakah ia sedang bercanda atau tidak. Hamil? Ulangnya, suaranya berat. Iya, 5 minggu, jawab Nadara. Keheningan panjang membentang. Galang mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu bangkit berdiri dan berjalan ke arah jendela. Nadara bisa merasakan ketegangan di tubuh suaminya, seperti tali busur yang ditarik sampai hampir putus. Kita terakhir berhubungan itu kapan? Tanya Galang pelan tapi jelas. Nadara menahan nafas. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul dan itu menyakitkan. 3 bulan lalu, jawabnya lirih. Galang tertawa kecil, tawa getir. Ia berbalik dan menatap Nadara, kali ini dengan mata yang mengandung 1000 pertanyaan dan 1 tuduhan. Kamu yakin itu anakku? Pertanyaan itu seperti cambuk yang menghantam hati Nadara. Matanya memerah, tapi ia tak menangis. Aku tidak pernah tidur dengan pria lain, Galang, katanya dengan suara yang nyaris pecah. Galang tak menjawab. Ia hanya kembali duduk, menunduk, dan mengusap keningnya, seperti sedang mencoba memecahkan teka-teki. Nadara tak menunggu jawaban apapun. Ia bangkit dari ranjang dan keluar dari kamar. Di kamar mandi, ia muntah untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini bukan hanya karena kehamilan. Emosinya meledak di dalam perut, mencampur dengan rasa takut dan marah yang tak bisa ia lupakan. Hari-hari berikutnya, Nadara tak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Ia merasa seperti sedang hidup dalam 2 dunia. Di siang hari, ia adalah istri yang hamil dan dicurigai suaminya sendiri. Tapi saat malam datang, ia kembali ke taman kabut dalam mimpinya. Tempat pria itu menatapnya seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tapi mimpinya berubah. Kini ada unsur ganjil yang menyelusup perlahan. Bayangan pria itu tak lagi sekedar teman bicara. Ia mulai muncul di pantulan cermin, di dapur, di kamar mandi, bahkan di permukaan sendok saat Nadara makan sendirian. Suatu malam, Nadara sedang menggosok gigi saat melihat sesuatu di cermin. Di belakangnya berdiri sosok tinggi berjas hitam. Nadara menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi saat kembali menatap cermin, pria itu masih di sana, tersenyum. Nadara menjatuhkan sikat gigi dan menjerit. Keesokan harinya, Zaira datang tanpa diminta. Entah kenapa, Nadara merasa sahabatnya itu tahu saat-saat ia benar-benar butuh bantuan. Ada yang mau kamu ceritain? Tanya Zaira begitu duduk. Nadara menunduk, lalu menceritakan semuanya. Kehamilan aneh, pertengkarannya dengan Galang, dan penampakan pria dari mimpi yang mulai muncul di dunia nyata. Zaira terdiam sejenak, lalu menatap Nadara dengan serius. Nadara, kamu perlu ruqyah. Nadara mendesah. Aku kan bukan kesurupan, Zee. Ini lebih dari itu. Ini bukan cuma soal mimpi atau bayangan. Kalau jin sudah berani masuk ke kehidupan nyata, bahkan sampai ke tubuh kamu, bisa jadi kamu sedang dijadikan wadah. Nadara menatap sahabatnya, merasa ngeri. Wadah untuk apa, Zee? Untuk sesuatu yang bukan manusia, jawab Zaira pelan. Perut Nadara seketika terasa mual lagi.
Malam itu, Nadara tertidur lebih cepat dari biasanya. Keletihan emosional membuat tubuhnya menyerah. Namun alih-alih beristirahat, ia kembali berada di taman berkabut. Tapi kali ini suasananya berbeda. Lampu gantung dari langit-langit pohon menerangi jalur tanah menuju altar kecil yang dihiasi bunga putih. Di kanan kiri, berdiri sosok-sosok kabur berpakaian putih seperti tamu undangan tak bernyawa. Dan di altar itu, pria itu berdiri menunggunya mengenakan jas hitam dengan dasi merah darah. Wajahnya bersinar, namun mata hitamnya menatap dengan penguasaan mutlak. Nadara menunduk ke tubuhnya sendiri dan terperangah. Ia mengenakan kebaya putih lengkap, rambutnya disanggul rapi, dan di tangannya menggenggam bunga sedap malam. Kakinya berjalan sendiri seperti tidak dalam kendalinya. Setiap langkah mendekat ke altar, udara semakin dingin. Tapi dalam hatinya, ada bagian yang justru merasa nyaman. Seolah ia memang ditakdirkan untuk sampai ke sana. Saat ia sudah berdiri di depan pria itu, sosok tersebut menggenggam tangannya. Akhirnya, katanya, kau milikku, dan anak kita akan menjadi jembatan kekekalan. Nadara ingin menjerit, tapi bibirnya keluh. Di belakang mereka, sosok-sosok tak jelas mulai melantunkan sesuatu, seperti doa dalam bahasa yang tak dikenal, namun terasa sangat tua dan sakral. Pria itu mendekatkan wajahnya, membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Nadara berdiri. Dengan ini, kau resmi menjadi pengantinku, Nadara. Kilatan cahaya menyambar dari langit taman kabut itu, dan saat petir menggelegar, Nadara terbangun dengan nafas tersengal. Bajunya basah oleh keringat, dan tangannya gemetar hebat. Tapi yang paling membuatnya menggigil adalah bau bunga sedap malam samar-samar di kamar tidurnya. Ia menoleh ke meja rias. Di sana, tergeletak setangkai bunga putih yang tidak pernah ia bawa pulang. Dan dari kaca, ia melihat bayangan pria itu tersenyum tenang, seolah pernikahan mereka memang sudah resmi. Sejak malam pernikahan dalam mimpi itu, Nadara tak lagi bisa membedakan dirinya sendiri. Tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Ia bisa berdiri tiba-tiba tengah malam, berbicara dalam bahasa asing, bahkan tertawa dalam kegelapan tanpa sadar. Saat pagi menjelang, ia tak mengingat apapun, hanya kelelahan luar biasa dan mata sembab yang tak tahu penyebabnya. Galang yang semula masih mencurigai, mulai menyadari perubahan istrinya sudah melampaui hal biasa. Suatu malam, ia terbangun dan melihat Nadara duduk di kursi dekat jendela. Rambutnya terurai dan ia sedang berbicara pelan, seolah dengan seseorang yang tak terlihat. Iya, aku tak akan pergi, bisik Nadara lirih. Galang mendekat perlahan. Nadara, kamu ngomong sama siapa? Nadara menoleh perlahan. Matanya merah dan kosong. Dengan suamiku, jawabnya. Galang mundur satu langkah, jantungnya berdegup keras. Aku suamimu, Nadara. Nadara tersenyum, senyum yang asing. Bukan kamu, kamu cuma titipan. Setelah itu Nadara kembali tidur seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Galang tidak bisa melupakannya. Esoknya Galang menelpon Zaira dan meminta bantuan. Zaira langsung bergerak cepat. Ia menghubungi seorang ustadz yang dikenal kerap membantu kasus gangguan gaib. Hari rukyah itu pun datang. Pak Halim, pria paruh baya dengan mata teduh dan janggut putih, duduk bersila di ruang tamu bersama Galang dan Zaira. Nadara tampak gelisah sejak awal. Keringat membasahi pelipisnya dan tangannya terus mencengkram lengan kursi. Insya Allah ini hanya perantara, ujar Pak Halim sembari membaca doa. Tapi jika benar sudah terjadi ikatan batin, ini bukan gangguan biasa. Begitu ayat-ayat rukyah mulai dibacakan, tubuh Nadara bereaksi hebat. Ia menggeliat, menjerit, lalu mendadak terdiam. Matanya membelalak, wajahnya menegang. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara perempuan. Dia milikku, kami sudah bersatu, jangan ganggu. Suara itu menggema di ruangan, membuat bulu kuduk Galang dan Zaira berdiri. Nadara mendesis, tubuhnya melengkung aneh, lalu suara itu tertawa keras. Pak Halim tetap tenang. Ia memegang punggung suaminya dan disuruh
menekan kening istrinya, dan melanjutkan pembacaan ayat-ayat ruqyah dengan mantap. Lalu tubuh Nadara bergerut hebat, akhirnya pingsan. Beberapa saat setelahnya, Pak Halim duduk bersandar, menghela nafas panjang. Ada jin yang telah menikahinya dalam alam mimpi. Namanya Dasim. Dasim? Tanya Zaira. Apa itu nama jenis atau? Nama dan jenis. Ia salah satu dari 5 jin keturunan iblis. Jin ini ditugaskan merusak rumah tangga manusia, tapi ia juga dikenal memiliki sifat obsesif terhadap perempuan yang dianggapnya cocok dalam tanda kutip. Galang merasa seperti dunia runtuh. Lalu bagaimana Nadara bisa hamil, Pak? Jin bisa manipulasi tubuh manusia yang dirasuki. Kehamilan semacam itu bisa jadi bukan dari proses biasa. Tapi jangan takut, kita harus terus berjuang untuk memutus ikatan itu. Galang mengangguk pelan. Rasa bersalah menyergap dadanya. Selama ini ia membiarkan Nadara sendirian, dan kini istrinya menghadapi sesuatu yang tak masuk akal. Beberapa malam setelah ruqyah, suasana tampak tenang. Nadara tampak lebih pulih, meski masih sering linglung. Namun jin Dasim belum menyerah. Pada malam ketiga, Galang terbangun karena sesak nafas. Ia melihat sosok tinggi berdiri di ujung ranjang. Seorang pria berjas hitam dengan mata merah menyala. Galang langsung melompat dan menyalakan lampu. Tapi tak ada siapapun, hanya Nadara yang tidur pulas di sebelahnya, peluh membasahi dahinya. Esoknya, Galang menceritakan pada Zaira. Namun belum sempat ia tuntas bicara, Zaira mendapat gangguan aneh di rumahnya sendiri. Lampu-lampu mendadak mati satu persatu, piring di rak pecah sendiri, dan suara laki-laki tertawa menggema dari kamar mandi. Zaira yang sudah biasa membantu kasus seperti ini pun gemetar. Malam itu, ia tak tidur, hanya duduk di ruang tamu sambil menggenggam tasbih. Keesokan harinya ia kembali ke rumah Nadara. Wajahnya pucat dan suara bergetar. Jin itu menyerangku. Dia tidak suka aku ikut campur. Pak Halim dipanggil kembali. Ia menyarankan agar Nadara dibawa sementara waktu ke pesantren atau tempat aman untuk dilakukan ruqyah rutin. Tapi Nadara menolak. Ia bilang, kalau aku pergi dia akan ikut. Lebih baik di rumahku sendiri. Begitu alasannya. Suatu malam yang dingin dan basah karena hujan, Nadara merasa ingin mandi. Galang sudah tertidur, kelelahan karena pekerjaan. Nadara berjalan perlahan ke kamar mandi, memandangi bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, namun matanya seperti mata orang lain. Air keran mengalir. Nadara merasakan hawa dingin yang menyesak, seolah udara mengental. Tiba-tiba pintu kamar mandi menutup sendiri, lampu padam. Di dalam kegelapan, suara tawa pria terdengar jelas. Hei pengantin cantikku. Nadara berbalik, tapi tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba perutnya terasa ditarik dari dalam. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, Galang terbangun karena suara tetesan air dari kamar mandi. Ia menyadari Nadara tidak ada di ranjang. Ia mengetuk pintu kamar mandi pelan, lalu keras. Nadara! Tak ada jawaban. Galang mendorong pintu dan mendapati tubuh istrinya tergeletak di lantai. Darah mengalir dari bagian bawah tubuhnya. Mata Nadara tertutup. Wajahnya pucat dan di sekelilingnya tercium bau bunga sedap malam yang menusuk. Galang menjerit memanggil namanya. Lalu terdengar suara laki-laki tertawa panjang dan bergema di seluruh ruangan. Di lain waktu, Nadara duduk di ruang tunggu klinik kandungan dengan tatapan kosong. Matanya sembab, namun wajahnya tenang seperti topeng. Galang duduk di sampingnya, gelisah. Sejak insiden pingsan berdarah di kamar mandi, ia tak pernah lagi membiarkan Nadara sendiri lebih dari 10 menit. Dokter memanggil nama Nadara. Mereka masuk berdua ke ruang pemeriksaan. Saat alat USG menyentuh perut Nadara yang tampak membesar secara tidak wajar, ekspresi dokter langsung berubah. Dahinya mengernyit. Jemarinya menekan layar beberapa kali, lalu ia terdiam. Ada yang aneh, dok? Tanya Galang, suaranya serak. Dokter menarik nafas dalam. Kandungan ini tumbuh terlalu cepat dan
Dokter terdiam sebentar, seolah memilih kata. Ada sesuatu yang tak bisa kami jelaskan secara medis. Gerakannya, bentuknya, ini bukan seperti janin manusia pada umumnya. Galang menatap layar. Ia melihat bayangan samar dalam rahim Nadara. Bentuk yang terlalu besar untuk usia kehamilan 6 minggu. Ada semacam bayang-bayang yang mengelilinginya, bergerak cepat, seperti kabut berputar. Nadara hanya diam. Tapi saat dokter menyentuh perutnya lagi, ia mendesis pelan. "Jangan sentuh anakku, dia tidak suka." Dokter tertegun, Galang membeku. Malamnya, Nadara bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia duduk di ranjang bertabur kelopak mawar hitam. Jin Dasim hadir di hadapannya, dalam wujud pria tampan berjas gelap dengan mata yang membara. "Anak kita tumbuh kuat, Nadara," ucapnya lembut. "Ia akan jadi jembatan kekuasaanku di dunia kalian. Semua ini karena cinta kita." Nadara ingin menolak, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Mulutnya hanya mampu berucap lirih. "Ini salah, ini semua salah." Dasim mendekat, menyentuh perutnya yang membesar. "Tak ada yang salah. Kau telah memilih, dan dia adalah darah dagingku, tumbal cinta kita." Esok harinya Galang membawa Nadara kembali ke rumah Pak Halim. Kali ini dengan tekad bulat, apapun resikonya, ikatan itu harus diputus. Pak Halim mendengarkan dengan seksama. Setelah Nadara tertidur karena kelelahan, ia membawa Galang dan Sera ke ruang belakang. Di sana ia membuka sebuah kitab tua bersampul kulit. Dalam kitab ini tertulis, Dasim adalah jin dari 5 bersaudara, keluarga iblis yang ditugaskan mengganggu kehidupan rumah tangga manusia. Tapi Dasim berbeda, ia tak sekedar merusak. Ia membentuk ikatan gaib lewat mimpi dan hubungan batin. Jika si wanita yang diganggunya menerima meski dalam mimpi, pernikahan itu sah di alam mereka. Zahira menggigit bibir, tapi Nadara tak sadar, dia tak tahu itu bukan persetujuan nyata. Sayangnya, bagi mereka, mimpi adalah gerbang nyata. Dan anak yang dikandung itu, jika benar milik Dasim, maka ia bisa menjadi saluran kekuatan bagi Dasim untuk menetap di dunia ini. Galang menatap Pak Halim dengan putus asa. Lalu bagaimana caranya memutus ini semua? Pak Halim menutup kitab perlahan. Harus dilakukan pembatalan pernikahan gaib. Tapi ritual itu hanya bisa berhasil jika si perempuan sepenuhnya menolak di batinnya. Jika ada keraguan, ritual gagal. Ritual pertama dilakukan malam itu juga. Nadara diposisikan dalam lingkaran garam dan bacaan ayat suci menggema di seluruh ruangan. Pak Halim memimpin, dibantu 2 muridnya. Sera ikut duduk di belakang, membaca wirid pelan. Selama ritual, Nadara tampak gelisah, lalu menggeliat. Tubuhnya mendadak menegang dan suara berat kembali keluar dari mulutnya. "Kau tak akan bisa pisahkan kami. Dia milikku sekarang. Anak kami sedang tumbuh. Dia tak butuh kalian." Pak Halim tetap melanjutkan bacaan, namun tiba-tiba lampu ruangan padam serentak. Satu suara menggelegar terdengar, tawa panjang, menggema. Ritual gagal. Nadara pingsan dengan tubuh basah keringat dan nafas terengah. Pak Halim menggeleng, lelah dan khawatir. Ikatan mereka sudah terlalu dalam. Hari demi hari, kondisi Galang memburuk. Ia jadi sering muntah darah. Tubuhnya melemah seolah disedot energinya. Ia kehilangan berat badan dalam waktu singkat. Nadara sebaliknya, terlihat semakin kuat dan anehnya dingin. Tak ada lagi tangis atau tanya, hanya tatapan kosong. Zahira yang mulai mencurigai bahwa ini lebih dari sekedar gangguan jin biasa, menggali pustaka kuno yang diwariskan keluarganya. Ia menemukan satu kitab langka dalam bahasa Arab kuno yang menyebut nama Dasim. Di situ tertulis, Dasim adalah perusak rumah tangga, pemutus cinta manusia. Ia hadir lewat bisikan sunyi, lewat mimpi dan kerinduan. Jika satu perempuan terbuka hatinya, maka Dasim akan menyatu. Jika pernikahan terjadi, anak dari persatuan itu adalah tumbal cinta, jembatan antara alam jin dan manusia. Zahira menelan ludah. Kitab itu menambahkan, jika tidak diputus sebelum anak lahir, maka ikatan abadi akan terbentuk
dan Dasim bisa menetap di dunia fana ini. Malamnya Zera datang membawa buku itu ke rumah Nadara, tapi yang ia temui bukan Nadara, setidaknya bukan yang ia kenal. Nadara membuka pintu dengan wajah datar, matanya kosong, rambutnya tergerai, dan suaranya bukan suaranya. "Kau datang lagi, kau ingin memisahkan kami?" Zera menatap Nadara dengan gentar. "Kau harus melawan Nadara, dia bukan suamimu, dia makhluk yang hanya ingin menguasaimu." Nadara tertawa kecil, lalu berkata dingin, "Aku tidak butuh kamu lagi. Aku tidak butuh Galang. Suamiku yang sebenarnya akan segera datang." Zera mundur perlahan. Dalam kegelapan malam, ia merasa hawa dingin menyergap seluruh tubuhnya. Dari dalam rumah, terdengar suara nyanyian halus dalam bahasa asing, seperti lagu pengantar tidur dari dunia lain. Sementara itu di kamar atas, Galang menggigil dalam tidurnya. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung dan nafasnya berat. Tapi di mimpinya ia melihat Nadara berjalan bersama pria berjas hitam itu, tersenyum, menggandeng tangan anak kecil bermata merah yang memanggil Nadara dengan sebutan "Ibu." Sementara itu di waktu lain, mobil tua yang mereka tumpangi melaju pelan, menembus jalan sempit di lereng pegunungan. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut mulai turun, membungkus hutan pinus yang menjulang di sisi kiri dan kanan. Galang duduk di belakang mendekap Nadara yang tubuhnya menggigil, meski selimut membungkus rapat. Di samping kemudi, Zera tak berhenti membaca ayat kursi lirih, menggenggam tasbih di tangan yang gemetar. "Kita hampir sampai," kata sopir, seorang pemuda santri bernama Fadlan yang dikirim oleh Kiai Abdurrahim, tokoh sepuh yang dikenal mampu memutus ikatan gaib paling kelam. Namun langit berubah cepat, mendadak gelap. Padahal masih pukul 4 sore, hujan turun deras, kilat menyambar, dan angin menghantam sisi mobil dengan kekuatan aneh. "Ini bukan cuaca biasa," gumam Zera. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar dari hutan, seperti auman hewan buas bercampur tangisan anak kecil. Mobil berguncang hebat. Dari kaca belakang, bayangan hitam besar muncul sesaat. Mata menyala merah, menyusuri jejak mereka. "Allahu Akbar!" Fadlan menginjak gas. Mobil terpleset, menghantam pohon kecil di pinggir jalan. Mereka terhempas. Galang segera keluar, menyeret Nadara yang mulai mengigau. "Dia datang, dia marah, jangan bawa aku." Zera dan Fadlan membantu menuruni tebing kecil menuju gubuk kayu di bawah lereng. Di sana, Kiai Abdurrahim dan 3 santrinya sudah menunggu. Lingkaran besar berisi garam, buhur, dan daun bidara yang dicampur air sudah disiapkan. "Letakkan dia di tengah situ. Kita mulai sekarang juga," ujar Kiai dengan suara tenang namun tegas. Nadara diletakkan di atas tikar. Tubuhnya sudah lemas, tapi sorot matanya berubah-ubah, kadang kosong, kadang bersinar merah samar. Ritual dimulai. Ayat demi ayat dibacakan, garam dibakar, asap mengepul. Udara dalam ruangan jadi berat. Saat Kiai melafalkan ayat tertentu dari surah Al-Furqan, tubuh Nadara mendadak melayang, sedikit dari lantai. Teriakan laki-laki keluar dari mulutnya. "Dasim tidak pernah mengalah, dia sudah milikku." Cermin besar yang tergantung di dinding tiba-tiba bersinar. Semua orang melihat satu penglihatan yang sama. Pernikahan megah di dunia asing. Kabut putih menyelimuti, musik mistis berdentum, dan Nadara berdiri anggun dalam kebaya putih dengan mata kosong. Di sampingnya, pria tampan berjas hitam memegang tangannya, Jin Dasim. "Dengan ini kau jadi istriku selamanya," ucap suara itu dari cermin. Sementara itu, Kiai berkata kepada Nadara, "Putuskan sekarang, nak," seru Kiai kepada Nadara yang menggeliat di tengah lingkaran. Tangisan Nadara terdengar. Ia memegang perutnya. "Tapi anakku di sini." "Itu bukan anakmu, nak. Itu tumbal untuk menguatkan ikatan kalian," Kiai berseru, lalu menyiramkan air bidara yang sudah didoakan ke tubuh Nadara. Tiba-tiba Nadara berteriak keras, matanya membelalak ke arah cermin. Aku tidak mau jadi istrimu." Tangannya menggapai batu kecil di dekat tikar dan dengan tenaga terakhir ia melemparnya ke arah cermin dan biar. Cermin pecah berkeping, cahaya menyilaukan menyambar semua yang ada. Suara teriakan Jin Dasim berubah menjadi seraungan kesakitan, lalu hening.
Tubuh Nadara jatuh tak sadarkan diri, sunyi. Tapi dari dalam perutnya terdengar tangisan bayi, sayup dan memilukan. Galang mendekap istrinya dengan panik. "Nadara, sayang, bertahanlah." Tapi saat semua mendekat, suara tangisan itu menghilang dan perut Nadara kembali mengempes seperti semula, rata, seperti tak pernah mengandung. Beberapa jam setelah itu Nadara siuman. Ia bingung, matanya mencari-cari wajah Galang, tangannya menyentuh perut. Kemana bayinya? Galang menatapnya dengan air mata. "Tidak ada bayi sayang, semua sudah selesai. Kamu kembali sekarang." Mantri desa yang dipanggil Kiai menyatakan hasil akhir secara medis. Tidak ada tanda kehamilan, bahkan hormon kehamilan pun tidak terdeteksi di darahnya. Seakan-akan semuanya tidak pernah terjadi. Kiai Abdul Rahim meletakkan tangan di atas tangan Galang, lalu disuruh menyentuh kepala Nadara, memberi nasihat terakhir. "Kau bukan perempuan lemah, nak. Kau disayang Tuhan. Tapi ingat, pintu dunia lain terbuka kalau hati kita kosong. Hati-hati, nak. Waspada." Beberapa bulan kemudian Galang dan Nadara pindah ke kota kecil yang tenang. Mereka menempati rumah sederhana dengan taman kecil dan pagar putih. Galang sudah berhenti bekerja terlalu larut. Ia lebih sering di rumah, menjaga Nadara yang perlahan memulihkan jiwanya. Sera masih sering mengunjungi mereka. Mereka tertawa, berbagi cerita, seolah luka lama sudah ditutup. Tapi pada suatu malam, ketika lampu kamar padam dan Galang memeluk Nadara dari belakang, ia merasakan angin dingin menyusup dari jendela. Ia membuka mata. Di sudut kamar, bayangan hitam berdiri diam, tak bergerak, tak bersuara, tapi menatap. Galang duduk menyalakan lampu. Tak ada siapapun. Ia tersenyum pahit, lalu memeluk Nadara lebih erat. "Apapun itu, kami tidak takut lagi." Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.